dianggap tidak ada, kecuali diterima sebagian atau apa. Ini tidak ada. Nah sekarang yang direvisi apa? Itu masalahnya. Oleh sebab itu Prof. Suparji tadi katakan secara eksplisit kemungkinan diterima. Apalagi dalam definisi pasal 1 poin 15 ini jelas yang dimaksud pra peradilan itu yang tadi saya bacakan ulang ya. Pra peradilan adalah bla 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 bla, ya kan? Terakhir dikatakan apa? Termasuk tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Di dalam definisi pra peradilan sendiri. Oleh sebab itu hakim juga bisa menemukan hukum. Ini kan finding kan, bisa menemukan hukum dia. Karena peristiwanya memang nggak bisa, tapi kalau nggak bisa diapa-apain di sana gimana coba? Di sana itu yang dimaksud perubahan apa diperbolehkan untuk melakukan perubahan atau perbaikan itu kalau ada sesuatu typo dan sebagainya. Ini tidak. Nah, kita kembalikan, bahkan hakim sendiri dalam putusannya mengatakan tidak menggunakan ayat 4 itu. Karena ayat 4 itu hakim memberikan kesempatan. Tapi tidak disebutkan. Memberikan itu harus disebut oleh hakim. Bukan demi hukum dalam arti sudah otomatis. Tidak. Ada gerakan atau ucapan action di dalam putusan itu yang menyatakan bahwa memberikan kesempatan. Hakim saya tangkap poinnya bahwa secara eksplisit menurut dari Bung Al-Kathiri ini kemudian kalau akan dia bilang disetujui. kami melakukan terobosan hukum bukan terobosan hukum. Kami berdasarkan fakta terbukti di pengadilan yang di Jakarta Timur yang seharusnya pokok perkara dan sebagainya itu artinya dakwaan dan sebagainya itu diundur terus. Kemarin tanggal 6. Kemudian karena ada prapit kami tanggal 12, artinya juga menunggu hasil dari pra peradilan ini. Sekarang udah nggak ada lagi di dalam daftar situ. Ya berarti apa? Hakim memahami bahwa ini penting pra peradilan yang dilakukan kalau ini. bukan ranah peradilan kan tetap dilaksanakan di sana. Faktanya tidak dilaksanakan. Nomornya itu kalau dilihat sekarang dengan nomor baru dan sebagainya, itu dengan nomor baru. Kalau dengan nomor baru banyak ahli pidana menyatakan harus mulai dari awal. Saya ke Bung Freddy. Bung Freddy, kalau tanggapan Anda seperti apa? Ini secara eksplisit katanya akan diterima oleh hakim pra peradilannya. Ya, jadi bukan masalah, saya sih yakin tidak diterima, tetapi bukan itu masalahnya. Ini saya lihat ya, sekali lagi ini abuse of process ya. Jadi memang tadi kan itu ketentuan umum ya. Normanya pra peradilan ini dari dulu sampai sekarang seperti itu. Bahkan putusan MK sudah mengatakan itu. Kemudian ya itu kan tadi sudah diulang-ulang ya. Tidak ada ya objek pra peradilan masalah. Tadi Prof. Suparji sudah menjelaskan ya, lalu masuk di mana. Tetapi saya lihat ya, ini ada pola ini. Ada pola. Jadi tadi udah diungkapkan. Ini Dr. Tifa bayangin sudah ada jadwal sidang. Di luar ini loh jadwal sidang. Sudah ada jadwal sidang. Ya, tiba-tiba masuk pra peradilan. Dr. Tifa. Kemudian jadwal sidang itu hilang. Tadi udah dijelasin. Coba bayangin ya, apa yang terjadi ini. Nanti kami akan lihat ya, dari pendukung Pak Jokowi kami akan melihat ada yang tidak di sini ya pelanggaran ya, ada tidak sini. Karena kami dengar juga informasi. Kami dengar informasi di Pengadilan Jakarta Timur, Mahkamah Agung sudah mengirim surat. Ya, sepanjang ada pra peradilan, maka pokok perkara tidak bisa masuk ke persidangan. Nah, kalau ini pola ini diterapkan, ya bayangin ini seperti yang mereka ancamkan sampai 2029 juga ya. Harusnya kalau itu benar Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum itu. Ya karena ini pra peradilan yang terus berulang, maka mengeluarkan SEMA atau apapun namanya ya supaya diisi, dijawab permasalahan hukum ini. Tetapi ini tidak. Justru dibiarkan dan ini berbahaya bagi penegakan hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi.